Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Wadan HB dengan NIM 44432400009. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan membahas ekosistem lamun. Peduli laut, peduli masa depan. Pentingnya ekosistem lamun dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Nah, di sini ada pengertian ekosistem lamun. Ekosistem lamun adalah komunitas tumbuhan laut berupa padang rumput bawah air yang terdiri dari spesies lamun atau seagrass yang tumbuh di perairan pesisir dangkal. Lamun merupakan tumbuhan Angiospermae yang mampu hidup di lingkungan laut dengan salinitas tinggi dengan suhu 38-42 Celcius dan kedalaman hingga 70 meter. Ekosistem ini juga berfungsi sebagai penghubung antara ekosistem mangrove dan terumbu karang. Nah, di sini kita akan membahas sebaran dan lokasi ekosistem lamun. Nah, padang lamun berada di antara hutan mangrove dan terumbu karang, biasanya di perairan dangkal berpasir atau berlumpur. Menurut Korema Plipi, pada tahun 2017, luasan padang lamun di Indonesia sebesar 150.693,16 hektar, yang dihitung pada wilayah barat yaitu sebesar 4.409,48 hektar, dan pada wilayah timur itu sebesar 146.283,68 hektar. Nah, ekosistem lamun ini ditemukan di perairan tropis yang dangkal dan dekat dengan pantai. Tetapi juga bisa ditemukan di perairan subtropis, tapi tidak sebanyak di perairan tropis. Nah, saya mendapat eh, informasi dari LCDI, yaitu ini peta sebaran ekosistem lamun di wilayah Indonesia. Ekosistem lamun di Indonesia tersebar luas di berbagai wilayah perairan, khususnya di sekitar pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis tumbuhan lamun. Di dunia terdapat 60 spesies, dan di wilayah Indo-Pasifik, tepatnya di perairan subtropis dan tropis, ditemukan 14 spesies. Nah, di Indonesia, di negara kita ini, terdapat 13 spesies dari 60 spesies lainnya. Di antaranya ada Thalassia, Enhalus, Cimodocea, dan Halophila. Nah, di sini kita akan membahas struktur dan faktor ekosistem. Terdapat faktor biotik dan abiotik, dan juga ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen itu makhluk hidup yang menyiapkan makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Nah, produsen primer itu ada eh, tumbuhan lamun, zooplankton, dan fitoplankton. Nah, zooplankton dan fitoplankton itu berbeda. Zooplankton itu seperti hewan tapi dia berukuran mikro atau kecil yang hanya bisa dilihat dari mikroskop. Nah, dan fitoplankton. Fitoplankton itu eh, sebenarnya tumbuhan, tapi dia berukuran kecil, sangat kecil, berukuran mikro. Nah, selanjutnya kita membahas konsumen. Konsumen primer di sini ada dugong, penyu, dan ikan baruna. Serta ada dekomposer. Dekomposer itu seperti teripang dan kepiting. Nah, ini tuh organisme yang makan sisa-sisa mati. Atau yang bisa kita sebut itu detritus. Detritus itu eh, sisa-sisa dari makhluk hidup yang telah mati. Contohnya ini misal daun lamun ini yang mati ke dasar, habis setelah itu menjadi detritus dan dimakan oleh teripang. Nah, di sini kita akan membahas manfaat ekosistem lamun. Nah, terdapat manfaat ekologis dan ekonomis. Nah, di sini kita membahas sebagai tempat habitat dulu. Dia itu bisa menjadi tempat berlindung bagi biota laut yang terdapat di ekosistem lamun. Nah, selanjutnya bisa menjadi feeding ground, yaitu tempat mencari makan, dan spawning ground itu tempat peminjahan,
Nursery ground itu untuk merawat anak-anak yang sudah menetas dari proses pemijahan. Nah, ekosistem lamun ini juga bisa menyaring nutrien, meredam gelombang dan arus serta menstabilkan sedimen. Nah, di sini ada manfaat ekonomis juga nih. Nah, yang pertama itu ada sumber bahan obat-obatan dan juga sebagai bahan kosmetik, sebagai daerah penangkapan, daerah pariwisata bahari, sebagai snorkeling juga bisa, dan sebagai penyerap karbon. Nah, di sini ada ancaman terhadap ekosistem lamun. Nah, yang pertama ini ada reklamasi dan pembangunan pesisir seperti pelabuhan misalnya, atau tempat-tempat di pesisir lainnya yang dapat mengancam ekosistem lamun. Nah, yang kedua ada penambangan pasir dan penyedotan pasir. Tiga ada overfishing. Nah, overfishing ini dapat merusak dasar-dasar atau sedimen yang ditempati oleh tumbuhan lamun. Dia juga bisa merusak akar-akar tumbuhan lamun. Nah, contoh api atau alat penangkapan ikan yang merusak itu trawl, alat tangkap trawl. Nah, di sini ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini disebabkan oleh global warming atau pemanasan global. Global warming ini dapat menyebabkan kenaikan muka air laut yang bisa menyebabkan banjirop, atau bisa juga dapat mengancam ekosistem lamun karena berlebihan dari air yang dibutuhkan oleh lamun. Nah, ada limbah industri dan yang keenam ada eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini disebabkan oleh ini limbah pertanian dan dapat menyebabkan glooming alga. Nah, glooming alga ini sangat berbahaya dan mengancam bagi ekosistem lamun karena dia dapat menutupi uh, dasar permukaan air laut dan tidak bisa, dan akhirnya tumbuhan lamun itu tidak dapat menyerap energi matahari. Nah, kita ke upaya pelestarian ekosistem lamun. Yang pertama itu ada konservasi dan rehabilitasi. Contohnya penanaman kembali dan perlindungan kawasan. Yang kedua ada regulasi dan penegakan hukum. Contohnya penerapan aturan hukuman dan pembuatan zonasi kawasan pesisir. Yang ketiga ada edukasi dan sosialisasi masyarakat. Contohnya itu keterlibatan masyarakat terhadap konservasi lamun. Kita harus melestarikan ekosistem lamun. Nah, kesimpulan. Padang lamun merupakan ekosistem laut yang sangat penting karena menyediakan habitat, tempat berlindung, dan sumber makanan bagi berbagai jenis biota seperti ikan, penyu, dan dugong. Selain itu, lamun juga berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem pesisir, mencegah erosi, menyerap karbon, dan mendukung keseimbangan lingkungan laut. Secara ekonomis, padang lamun memberi manfaat besar bagi masyarakat pesisir, terutama dalam sektor perikanan dan pariwisata. Namun, ekosistem ini menghadapi berbagai ancaman serius seperti pencemaran, reklamasi, penggunaan alat tangkap yang rusak atau overfishing, serta dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian padang lamun harus dilakukan secara terpadu melalui upaya konservasi, rehabilitasi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Nah, di sini semisal teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang ekosistem lamun, nah di sini saya ada referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurangnya, mohon